Artinya apa? Bahwa pernyataan Dr. Diki Ngadas, seorang rektor dari STT Raja Wali di Batam, dalam apa yang disebut sebagai Sefer Bereshit mengenai Yusuf yang bertemu dengan para orang-orang yang datang untuk menyelamatkan beliau dalam tanda kutip, itu disebut orang-orang Yishmaelim. Ternyata di situ Yishmaelim itu disebut dengan istilah, di situ saya berikan kata-kata kunci ya. Di situ ada kata kunci Sarachenorum. Ya. Sarachenorum itu merupakan istilah. Kalau ada orang mengatakan tolong buktikan bahwa Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu nabinya umat Islam, apakah ada dokumen yang menyebutkan dia keturunan Ismail? Tolong buktikan, saya kasih waktu 53 miliar tahun. Katanya begitu kan? Iya. Tidak perlu sampai miliaran tahun. Hari ini pun sudah ada jawabannya. Kita balik bertanya, apa ada nasab dari Yohanes Pembaptis secara lengkap dalam Perjanjian Baru? Iya. Tidak ada kan? Tidak ada. Tapi kenapa kok dipercaya sebagai nabi? Karena pembanding itu adalah pembanding dari agama sebelumnya, bukan dari agama setelahnya. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita berjumpa kembali melalui channel Salam Satu Akidah. Semoga kita semua dirahmati Allah dan beri kekuatan serta keteguhan hati di dalam iman Islam untuk terus meningkatkan iman serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, saudara kesemuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan sebuah video yang sangat menarik dan tentunya sangat berguna untuk kita semua ya. Yaitu tentang fitnahan dari seorang doktor teologi yaitu Diki Ngadas kepada Nabi Muhammad ya, yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad tidak ada silsilahnya dari keturunan Nabi Ismail. Nah, pernyataannya tersebut sangat tidak berdasar ya, apalagi dia mengaku seorang doktor bahkan seorang dosen, namun tidak disertai dokumentasi yang lengkap ya. Nah, kemudian profesor kita, sang mu'alaf kita yaitu Profesor Manahem Ali menjawab tuntas tuduhan tersebut dan membuktikan bahwa Nabi Muhammad jelas silsilahnya keturunan dari Nabi Ismail, dan bahkan para bapak gereja terdahulu pun mengakui hal itu. Dan jawaban ini disertakan dengan data dan dokumen yang lengkap oleh Profesor Manahem Ali. Dan juga Profesor Manahem Ali ditemani oleh mu'alaf-mu'alaf cerdas kita juga, yaitu Saudara Aristo dan Dondi Tan ya. Nah, bagaimana penjelasan selengkapnya nanti kita akan dengar bersama ya. Namun terlebih dahulu tentunya saya mengucapkan terima kasih yang sudah mendukung channel ini dengan subscribe, juga yang baru bergabung jangan lupa untuk mendukung channel ini. Nah, tanpa panjang mukadimah lagi, langsung saja kita simak penjelasan dari Profesor Manahem Ali. Selamat menyaksikan. Waktu dan tempat silakan buat More Ali untuk openingnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada malam ini saya diberikan kesempatan yang kesekian kali, terutama untuk menjabarkan mengenai silsilah atau nasab Nabi Muhammad SAW yang kemungkinan besar banyak diragukan oleh para apologet Kristiani, karena mereka menganggap Nabi Muhammad nasabnya tidak jelas. Kemudian silsilah keturunan mengenai beliau juga tidak terdokumentasi,
Dan kalaupun terdokumentasi di dalam tradisi Islam itu dianggap tidak valid dan sebagainya. Tapi paling tidak ini merupakan proses pembelajaran bagi kita untuk memberikan argumentasi yang valid berdasarkan data, bukan asumsi. Nah, itulah sebabnya tema kali ini kita akan mencoba mengetahui apakah benar ada catatan di antara Bapak Gereja yang menyebutkan mengenai nasab Nabi Muhammad SAW. Berarti ini data eksternal, bukan data internal. Nah, itulah sebabnya saya ingin share kepada saudara melalui tayangan berikut. Sebentar ya. Oke, Pak Ali, ditunggu sebentar ya, Pak ya. Yuk. Ya, ini ya, Pak ya. Ya, benar. Oke, Pak. Oke, silakan Pak Ali. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Data-data yang saya sampaikan pada slide tersebut, kita bisa rujuk melalui data yang kita bisa akses melalui dokumen dari berbagai bahasa. Dokumen-dokumen itu membuat kita akan semakin bijak dalam hal untuk memahami apa dasar yang bisa dipakai. Apakah seorang nabi itu harus bisa membuktikan data mengenai silsilah itu secara lengkap. Ini sebagai pengantar dulu, ya. Sebelum saya masuk pada nasab dari Nabi Muhammad SAW. Kita coba lihat dari dokumen yang termaktub di dalam Lukas atau Injil Lukas kita kenal. Ada seseorang yang bernama Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis ini atau namanya Nabi Yahya, kalau kita cermati dari semua dokumen Alkitab, hanya disebutkan bahwa dia anak dari Zakaria. Kalau dia anak dari Zakaria, hanya disebutkan bahwa Zakaria itu keturunan dari Harun. Ya. Kalau disebutkan dalam Injil Lukas, itu Zakaria dan Elizabeth itu keturunan dari Harun. Kita tidak menjumpai nasab secara detail, mulai dari Yohanes Pembaptis, anak dari Zakaria, anaknya siapa, kemudian anaknya siapa lagi, kemudian anaknya siapa lagi, dan seterusnya sampai ke Harun. Kita tidak menemukan data satupun di dalam Alkitab. Artinya apa? Sesuatu klaim kenabian itu tidak harus dicantumkan nasab secara lengkap. Kalau menuntut adanya kelengkapan nasab secara lengkap dan itu sesuatu yang diharuskan dalam pembuktian kenabian Nabi Muhammad SAW, maka ini harus berlaku secara umum, tidak hanya khusus mengenai Nabi Muhammad SAW. Nah, kita tahu di dalam Al-Quran tidak ada penyebutan nasab secara lengkap dalam Al-Quran itu, mulai dari Nabi Muhammad SAW, anaknya siapa, anaknya siapa, anaknya siapa, sampai kepada Ismail. Itu tidak ada penjelasan lengkap, itu harus kita akui. Tetapi, kalau ini diragukan, hanya karena tidak ada nasab secara lengkap di dalam Al-Quran, kemudian bahwa dia tidak berhak mengklaim sebagai nabi, ini menjadi persoalan yang harus disampaikan. Bahwa rumusan atau formula kelengkapan nasab itu harus berlaku secara umum. Nah, kalau itu diterapkan kepada Yohanes Pembaptis, maka kita berbalik bertanya, apakah Yohanes Pembaptis itu seorang nabi? Sebagaimana klaim orang Islam bahwa Muhammad itu seorang nabi, tentu saja kita tahu bahwa Yohanes Pembaptis itu seorang nabi. Dan kita bisa lihat pada Injil Lukas pasal 1 ayat yang ke 76 disebutkan, ini mengenai nyanyian pujian Zakaria. Lukas pasal 1 ayat yang ke 76 disebutkan, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi. Ayat 76 disebutkan, dan engkau,
hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi ini klaim bahwa Zakaria punya anak yang bernama Yohanes Pembaptis. Tapi sekali lagi, kita tidak menemukan data lengkap nasab dari Yohanes Pembaptis sampai kepada Harun. Tidak ada penjelasan itu. Artinya apa? Bahwa pernyataan Dr. Diki Ngadas, seorang rektor dari STT Raja Wali di Batam, yang mengharuskan pembuktian nasab lengkap Nabi Muhammad SAW itu dari Ismail, itu tentu saja menghantam kitab sucinya sendiri. Karena kriteria seorang nabi tidak harus adanya nasab lengkap dalam kitab sucinya. Nah, ini yang harus diketahui pertama kali sebagai sesuatu yang harus kita pahami bersama. Kalau berlaku untuk Islam, juga berlaku untuk Kristen. Kalau hanya untuk Islam saja, ini tidak adil. Kalau berlaku untuk Kristen ataupun berlaku untuk semua, itu wajib. Bahkan kalau kita minta data, siapakah Imam Yitro yang menjadi mertua Musa, dalam Alkitab pun tidak ada data nasab Yitro lengkap. Dia keturunan siapa, anaknya siapa, sampai kepada nasab yang sebelumnya dan sebelumnya. Tidak ada data itu. Nah, ini poin yang pertama. Oke, kita lanjut pada slide berikutnya, Pak Dondi. Nah, terus saja. Kita yang Theophanes saja. Terus, Theophanes. Nah, ini yang versi Islam tadi ya. Iya. Sorry, sebelumnya. Nah, ini versi yang kita bisa baca dari Targum. Iya. Dari Targum. Ya, Terus Pak. dari Targum ini kita mencoba untuk melacak. Pertama, Targum yang tertulis dalam Targum Onkelos, ya. Targum Onkelos ini, sekali lagi, Targum Onkelos merupakan targum yang disepakati validitasnya, baik itu Yahudi maupun Kristiani. Tidak ada seorang pun di antara kaum Yahudi atau rabi-rabi Yahudi ataupun kaum Kristiani yang meragukan validitas dari Targum Onkelos. Karena Targum Onkelos ditulis pada abad pertama Masehi. Ya. Nah, kita coba lihat. Di dalam Targum Onkelos ini ada sesuatu yang cukup menarik. Berkaitan dengan orang-orang yang disebut sebagai Yishmaelim. Jadi disebut sebagai Yishmaelim. Kalau disebut sebagai Yishmaelim, itu kenapa disebut Yishmaelim? Kita bisa lihat kisah ini di dalam apa yang disebut sebagai Sefer Bereshit, mengenai Yusuf yang bertemu dengan para orang-orang yang datang untuk menyelamatkan beliau dalam tanda kutip, itu disebut orang-orang Yishmaelim. Ternyata di situ Yishmaelim itu disebut dengan istilah orang-orang Arab, ya. Jadi Yishmaelim itu disebut dengan sebutan orang-orang Arab atau Arbai. Jadi orang-orang Arab. Sementara ketika kita lihat di dalam Sefer Bereshit pasal 25 atau kitab Kejadian pasal 25, ketika menyebut anak-anak Ismail, khususnya pada ayat yang ke-13, ketika disebutkan anak-anak Ismail itu diantaranya adalah Nebayot, kemudian Kedar. Di situ kita lihat Targum Yonatan menyebut Kedar itu dengan sebutan Arab, artinya orang Arab. Jadi nama lain dari Kedar itu adalah Arab itu sendiri. Ini yang kita bisa jadikan sebagai clue kalau kita rujuk pada tradisi Yahudi. Nah, terus kita lacak dari versi yang berbahasa Latin. Terus aja Pak Dondi. Slide berikutnya yang ada Theophanes. Terus saja. Terus sampai muncul Theophanes nanti. Ini ya Pak. Terus. Nah, ini ya.
ini buku yang bisa diakses oleh siapapun. Karena buku ini merupakan kompilasi dokumen-dokumen tulisan Bapak Gereja, baik tradisi gereja ortodok Yunani maupun gereja yang disebut sebagai gereja Roma atau gereja berbasis bahasa Latin. Ini buku judulnya jelas, Medieval Latin, Life of Muhammad. Jadi ini berbahasa Latin abad pertengahan ya, dokumennya itu menyebutkan sesuatu yang amat berharga. Tapi sebelum saya uraikan, buku ini diterbitkan bukan penerbit sembarangan ya. Tapi ini diterbitkan oleh penerbit kampus yang tidak diragukan kualitasnya. Penerbitnya adalah Harvard University Press. Sekali lagi, penerbitnya adalah Harvard University Press. Diterbitkan tahun 2018. Nah, coba kita lihat apa yang ada di dalam dokumen ini. Pak Dondi bisa baca? Iya, Pak. Tolong bisa dibacakan aja, Pak. Boleh. Baik, Pak, sebelum saya bacakan, saya mau konfirmasi ke Pak Ali dulu ya, Pak ya. Ya. Di dalam paragraf yang kedua tuh, Pak, ada dalam kurung ya, Pak ya. Itu in the year 6122 or 622, Pak. Coba. In the year 6122 since the world's creation, 622 since the divine incarnation, and the 21st year of Heraclius rulers. Iya, benar. Itu tahunnya 6122 atau 622, Pak? 622 ya? Harusnya 622 622 ya, Pak ya? Iya, 622. 622 itu. Ini saya koreksi ya, Pak ya? 622 ya? Iya, 622. Oke, saya bacakan ya, Pak. Tolong dibacakan yang bahasa Latinnya dulu. Nanti kalau keliru saya luruskan. Kemudian dibacakan terjemahannya. Yang atas dulu ya. Iya. Tapi Yang atas dulu. ngomong-ngomong, Pak Ali bisa tahu saya bahasa Latin dari mana, Pak? Ya, coba saya ingin dengar. Kalau keliru saya koreksi. Baik, siap, Pak. Saya coba ya, Pak ya. Karena bahasa Latin itu hampir sama dengan tulisannya. Hanya beberapa konsonan atau vokal yang berbunyi berbeda. Nah, ini tulisan angka Romawinya bagaimana nih, Pak? Ini 61. Nggak usah dibaca, yang paling penting aja. Yang paling penting aja. Oke, Mundi Anno Ya. Divinae Incarnationis Anno Ya. 622 nih. Anno Ya, dibaca aja angkanya. Herakli Vicesimo Primo. Yohanes Papa Romanus Hebebatur. Hoc etiam anno Mohamed Sarachenorum qui et Arabum princeps et pseudo propheta. In the year 622 since the world's creation, 622 since the divine incarnation, and 21st year of Heraclius ruler, John was elected Pope in Rome. In this year also died Muhammad, ruler and false prophet of the Saracens. Nah, di situ saya berikan kata-kata kunci ya. Di situ ada kata kunci Sarachenorum. Ya. Sarachenorum itu merupakan istilah yang disepakati bersama bahwa istilah Sarachenorum itu merujuk pada kaum Ismail. Dan di situ malah dipertegas oleh Theophanes. Siapakah yang dimaksud sebagai orang-orang dengan sebutan Sarachenorum? Ternyata di situ disebutkan sama dengan Arabum. Arabum itu artinya orang-orang Arab. Iya. Jadi Sarachenorum itu maksudnya sama dengan Arabum. Dari kalangan orang-orang Sarachenorum, yakni lebih khusus dengan sebutan Arabum, itu muncul seorang yang disebut pseudoprofeta, nabi palsu. Ya, bahwa muncul seseorang yang disebut sebagai pseudoprofeta. Saya kira itu bukan urusan kita. Disebut pseudoprofeta dengan istilah nabi palsu, itu tidak ada masalah, tidak ada beban bagi kita.
karena itu berkaitan dengan aspek teologis. Tapi di sini bukan bicara mengenai nasib seseorang, tapi bicara mengenai nasab seseorang. Nasab seseorang ini tadi akan dijelaskan secara detail pada bagian yang paling akhir di situ. Ada yang ditulis dalam bahasa Latin yang bagian paling akhir. Tapi yang jelas pada yang bagian awal itu disebutkan sebagai pseudoprofeta, nabi palsu, dan dia dianggap sebagai prinsip, artinya seorang pemimpin bagi kaum Arab, Arabum di situ. Nah, coba baca yang bagian alinea terakhir. Di situ terutama yang saya tebali dengan huruf-huruf kuning. Ya. Coba tolong dibaca Pak Pendi. Baik ya. Necessarium. Baca perlahan-lahan ya. Ya Pak. Necessarium autem reor enarrandum de generatione huius ita ex una generalissima tribu oriundus erat Ismaelis fideliset fili Abrahai nizarum enim Ismaelis pronepos pater eurum omnium ducitur hic gignit filios duos mudarum sliset et rabian mudarus gignit surasum et kaison et theominem et asadum et alios ignotos. Itu Pak. Nah, di situ jelaskan kalau membaca uraian dari Theophanes, kita akan tahu bahwa di kalangan Saracenorum, orang-orang yang disapa dengan Saracenorum, itu istilah lainnya adalah Arabum. Dari kalangan orang Arabum itu nanti muncul seorang nabi palsu. Nah, kan di situ disebutkan namanya kan? Ya. Bahkan di sini disebutkan bahwa dia keturunan dari Abraham melalui Ismail. Melalui Ismail, fili artinya anak. Jadi Ismail anaknya Abraham. Ismail itu dari siapa di situ? Itu sampai lebih detail, bahkan lebih spesifik disebutkan nama suku Quraisy di situ dengan sebutan Qurasum. Oh. Betul nggak? Disebutkan ada Qurasum. Ya. Qurasum itu Quraisy Pak ya? Qurasum itu Quraisy. Masya Jadi Allah. Qurasum itu Quraisy, nyambung kepada Mudarum. Mudarum itu Mudor. Ini bahasa Arab yang dilatenkan sebetulnya pada tradisi gereja, dokumen tradisi gereja. Berarti antara suku Quraisy dengan Mudor atau Mudorum ada hubungan nasab dengan Ismail, ada hubungan nasab dengan Ibrahim, dan orang Saracenorum itu adalah orang Arab itu sendiri yang dari kalangan mereka muncul seorang pseudoprofeta atau nabi palsu. Siapakah itu yang dimaksud? Tidak ada lain kecuali Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti nasabnya jelas tidak? Jelas Pak. Sangat jelas. Jelas. Keturunan siapa? Keturunan Ismail. Jadi kalau ada orang mengatakan tolong buktikan bahwa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu nabinya umat Islam, apakah ada dokumen yang menyebutkan dia keturunan Ismail? Tolong buktikan. Saya kasih waktu 53 miliar tahun. Katanya begitu kan? Iya. Tidak perlu sampai miliaran tahun. Hari ini pun sudah ada jawabannya. Bahwa dokumen Bapak Gereja, Theophanes menyebutkan itu. Bahwa pseudoprofeta, nabi palsu ini, ternyata keturunan dari Ismail. Dan itu ditegaskan keturunan dari Quraisy. Qurasum. Waduh, Itu kecewa dong Pak. data pertama ya. Kecewa Kenapa? dong Pak. Yang kecewa bukan saya, Iya. Pak Doni yang kecewa barangkali. Yang nantangin yang kecewa Pak. Ini dokumennya ada loh. Yang menerbitkan bukan sembarangan loh. Nah. Ini yang menerbitkan adalah Harvard University Press. Bisa dikonfirmasi dengan dokumen apapun. Kalau begitu Ini dokumen yang sangat valid dari Bapak Gereja yang bernama Theophanes. Bukan, maksud saya kalau rektor harusnya punya dong buku seperti ini ya. ya maksudnya turun Nah, dari mahasiswa. kalau kampus harusnya punya dokumen ini.
Kalau tidak punya dokumen ini, kemudian sesumbar bahwa tidak ada itu nasab Nabi umat Islam itu sampai kepada Ismail, nggak ada datanya. Waduh. Ternyata datanya ada di kalangan Bapak Gereja. Berarti produk Dan data ini dong. saya nggak menjawab itu ya. Tapi yang jelas ini dokumennya ada dari Bapak Gereja yang bernama Theophanes. Aduh, baru ini untung aja Pak ya. Untung minggu kemarin kita nggak kajian ya Pak ya. Iya, sebetulnya kemarin kan ada sesuatu ya Iya. yang berkaitan kalau dengan minggu kemarin kesehatan kita udah kita. bahas ini Pak. Aduh, nggak sampai 2 minggu udah kejawab itu berarti ya. Cuma 2 jam aja. Ya, ini salah satu bukti. Jadi kalau mau ngecek data ini bisa, asal punya bukunya. Buku ini ada dan bisa dibaca kan. Yang mengerti bahasa Latin bisa paham ini maksudnya apa. Bahwa pseudoprofeta itu maksudnya nabi palsu. Kalau nabi palsu di sini disebutkan siapakah orang yang dimaksud. Dia di kalangan Arabum, orang-orang Arab. Iya, iya. Nama lain orang Arab disebut Sarakenorum, orang-orang Saracens. Pak Dondi, kalau baca teks bahasa Inggris, kalau disebut Saracens, tidak ada makna lain kecuali merujuk pada Ismail. Hai Ismail, orang-orang Ismail. Nah, sementara di situ ditegaskan lagi di bagian akhir bahwa dia keturunan Qurashum, artinya keturunan Quraisy. Melalui siapa? Melalui Hai Ismaili, di situ dengan sebutan Ismail, anaknya dari seorang yang bernama Abraham. Jelaskan di situ. Iya, iya, iya. Sangat jelas. Mau data lagi? Mau tambahan data lagi? Mau Pak, mau Pak, Pak. kasih lagi. Tolong cek yang bagian sebelum ini. Yang ini, Terus, Pak. nah ini ya, ini oke. Ini bukan bahasa Latin ya. Ini juga bukan bahasa bukan bahasa Ibrani, tapi ini adalah bahasa yang disebut bahasa Armenia. Di situ tulisan Armenia tertulis apa itu? Bisa baca kan? Sudah saya latinkan. Ismailat. Ismailat. Terus apa itu? Ismailat, artinya orang Ismail. Kemudian bawahnya apa lagi yang bagian bawah itu? Muhammad. Mahmad. Mahmad kan? Jadi Mahmad itu keturunan orang-orang Ismail. Mas. Berdasarkan dokumen ini bahasa Armenia. Dari buku mana ini? Tolong di slide sebelumnya. Buku apa itu? Tolong slide berikutnya. Sebelumnya. Nah, buku ini. Ini judulnya buku. Bishop Sebeos. Sebeos. Jadi ini dokumen yang valid dari dokumen bahasa Armenia. Bahasa Inggrisnya sudah ada, bahasa aslinya tadi saya sertakan bahasa Armenia, disebutkan Muhammad keturunan Ismailites, keturunan orang Ismail. In that period, a certain one of them, a man of the sons of Ismail, named Muhammad. Sallallahu. Jelas atau tidak jelas di situ? Wasallam. Jelas. Jelas banget, atau Pak. tidak jelas, Pak? Nah, masalahnya dia punya bukunya ini enggak. Kalau dia nggak punya bukunya ini, tidak perlu jadi rektor. Karena sangat memalukan tidak bisa menjawab sesuatu yang sebetulnya ini forum akademik. Jadi intinya gini Pak ya, seharusnya kalau namanya seorang rektor, harusnya dia tidak pantas Pak ya kalau menanyakan nasab Nabi Muhammad SAW sampai ke Ismail alaihissalam ya Pak. Ya, seharusnya dia nggak terlalu pantas ya mempertanyakan harus menyebutkan nasab lengkap. Karena kalau mau menyebutkan nasab lengkap, itu harus berlaku umum. Iya. Yohanes Pembaptis kan tidak ada nasab lengkap di dalam perjanjian baru. Ada nggak nasab lengkap dari Yohanes Pembaptis? Tidak ada Pak. Tidak ada kan? Tidak ada. Hanya disebutkan dia anaknya Zakaria, keturunan Harun. Setelah selesai. Iya. Tidak ada nasab lengkap kan? Iya. Tapi kenapa kok bisa dipercaya sebagai seorang nabi? Karena tercantum dalam perjanjian baru. Iya. Enggak, rektor itu dia Ya. cuma punya Pak. Aduh. Cuma punya buku terjemahan LAI aja. Berarti ini kan Ya kalau berarti ini kan sama dengan tebang pilih ya Pak Dondi ya. Iya. Kalau ada ayam di pekarangan sendiri dikatakan unggas. Ya. Kalau ada bebek di pekarangan orang lain dikatakan mamalia. Nah, itu kan tidak fair kan? Kalau seandainya dituntut bahwa kalau seorang nabi itu benar, Muhammad itu nabi yang benar, Iya. seharusnya ada nasab yang lengkap dalam Al-Quran. Kan begitu tuntutannya. Iya, iya, iya. Ya.
Sekarang yang dibalik, kalau itu tuntutannya apakah itu berlaku khusus atau berlaku umum? Kalau berlaku khusus itu tidak fair. Tapi kalau berlaku umum, kita balik bertanya, Iya. apa ada nasab dari Yohanes Pembaptis secara lengkap dalam Perjanjian Baru? Iya. Tidak ada kan? Tidak ada. Tapi kenapa kok dipercaya sebagai nabi? Bahkan ditegaskan kan dalam Lukas pasal 1 ayat tadi yang saya baca, 76. engkau akan ya. disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi. Disebutkan begitu kan? Iya, betul, Pak. Itu satu, ya kan? Yang kedua, ini problem nggak? Kalau seandainya itu berlaku umum, bahwa nasab seseorang itu harus lengkap menurut kitab sucinya. Sekarang saya bertanya, adakah nasab lengkap dari Jesus Christ itu sendiri? Nah, lu. Nasab lengkap ya. Biasanya mereka mengatakan begini, di Lukas itu nasabnya Santa Maria, kan begitu. Iya. Betul tidak? Iya. Nah, pertanyaannya begini. Sejak kapan bahwa Lukas itu mendeskripsikan nasab lengkap dari Santa Maria? Sejak kapan tafsiran seperti itu muncul? Tidak ada satu dokumen kuno atau sampai pada abad pertengahan yang menyebutkan bahwa Lukas itu adalah nasab untuk Santa Maria. Justru di dalam Matius maupun di dalam Lukas itu keduanya nasab untuk Santo Yosef, bukan Santa Maria. Waduh. Lukas 3 ayat 23 dikatakan, ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun dan menurut anggapan orang, ia adalah anak Yusuf, anak Eli, dan seterusnya gitu, Pak. Ya, memang itu sebagai bukti, indikasi bahwa itu bukan nasabnya Jesus Christ dan bukan nasabnya dari Santa Maria. Itu adalah nasab dari Santo Yosef. Dan itu diteguhkan oleh Bapak Gereja yang bernama Julius Africanus. Bahwa itu adalah nasab dari Santo Yosef. Sebagaimana yang ada di Matius itu nasab dari Santo Yosef. Jadi Santo Yosef itu punya dua nasab. Nasab biologisnya ada di Lukas, nasab anak adopsinya ada di Injil Matius. Itu yang menjelaskan adalah seorang yang bernama Julius Africanus berdasarkan konsep perkawinan Levirat. Ada satu lagi seorang bapak gereja yang bernama Eusebius. Beliau menulis sejarah gereja, yakni Historia Ecclesia. Juga menyebutkan hal yang sama, bahwa itu nasab kedua-duanya itu untuk Santo Yosef, bukan untuk Santa Maria. Saya bertanya begini, tolong tunjukkan bukti. Saya kasih waktu 53 miliar tahun untuk membuktikan nasab dari Jesus Christ yang telah dinyatakan oleh Bapak Gereja dari Bapak Gereja kuno sampai batas abad pertengahan. Tolong tunjukkan data itu. Kalau Anda menyatakan begitu, berarti dia punya data. Kalau enggak, berarti memang tidak ada data sama sekali. Dengan demikian pertanyaannya, adakah nasab Jesus Christ secara lengkap dalam Perjanjian Baru? Ada enggak? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Kalau begitu, ketika dituntut pertanyaan, kalau dia seorang nabi harus ada nasabnya lengkap dalam kitab suci, berarti pertanyaan itu gugur alias batal. Oh, Ya kan? kalau begitu kita Ini baru satu yang ingin saya tanyakan. Tolong di scroll lagi yang sebelumnya. Scroll lagi yang sebelumnya. Kronika Propeta. Nah ini, tolong dibaca itu. Ini juga merupakan data otentik. Kronika Propeta, ditulis dalam bahasa Latin. Ya. Ya, yang bagian atas. Bagian bawah tolong dibaca itu Pak, sudah diterjemahkan tuh. Ya, baik, sebentar, Pak. Here Langsung begins. diterjemahkan aja bahasa Indonesia supaya penonton bisa tahu maksudnya. Baik. Here begins the genealogy of the Saracens. Di sini Nah, dimulai silsilah daripada Saracens ya Pak ya, atau orang-orang Arab ya Pak ya. Arab. Ya. The Saracens perversely think themselves to be descended from Sarah. Orang-orang Arab Ya. berpikir bahwa mereka adalah keturunan dari Sarah. Ya. In truth, they are Agarians from Hagar and Ishmaelites from Ismail. Sebenarnya mereka adalah keturunan dari Hagar
dan Ismailite dari Ismail. This is their origins. Inilah asal mereka. Abraham memperanakan Ismail, Ismail memperanakan Quoted, Quoted memperanakan Nabit, Nabit memperanakan Alhumseka, Alhumseka memperanakan Eldano, Eldano memperanakan Munher, Munher memperanakan Esihib, Esihib memperanakan Imen, Imen memperanakan Udat, Udat memperanakan Adnan, Adnan memperanakan Ma'at, Ma'at memperanakan Nizar, Nizar memperanakan Moldar, Moldar memperanakan Indaf, Indaf memperanakan Mudrika, Mudrika memperanakan Umeje, Umeje memperanakan Kinana, Kinana memperanakan Malik, Malik memperanakan Fiher, Fiher memperanakan Golib, Golib memperanakan Luai, Luai memperanakan Mura, Mura memperanakan Khilab, Khilab memperanakan Kusai, Kusai memperanakan Abdul Al-Manaf, Abdul Al-Manaf memperanakan dua anak laki-laki, Hashim dan Abdis Semis. Hisham memperanakan Abdul Al-Mutalib, Abdullah nih Pak maksudnya ya. Abdullah Al-Mutalib memperanakan Abdullah, Abdullah memperanakan Muhammad yang dianggap oleh mereka sebagai seorang nabi. Begitu Pak Ali. Ada dong. Nah, jelas kan? Ya. Jadi ini dokumen Bapak Gereja yang memang tidak mengakui kenabian Nabi Muhammad SAW dalam konteks nasibnya sebagai seorang nabi tidak diakui. Ya. Tapi nasabnya diakui, dia keturunan siapa, anaknya siapa, anaknya siapa, dan seterusnya sampai kepada Ismail di situ. Bahkan lengkap kan datanya. Sampai kepada Abraham. Sampai Abraham malah Pak. Makanya berarti itu data yang tidak pernah dibaca barangkali oleh siapa Dr. Dick Nadas yang katanya tantang waktu 53 miliar tahun mau data seperti apa. Ini sudah ada data seperti ini. Iya. Mau jawab apa lagi coba? Ya kan? Ingin tahu lagi data dari gereja lagi? Boleh Pak. Wah, Boleh Boleh. Pak. Biar Yang kalau sebelumnya. kan gini katanya Pak. Kan katanya kalau ditampar pipi kanan kasih pipi kiri Pak. ini bukan cuma ditampar, diinjak-injak. Oh, Pada dokumen ini kan jelas di situ disebutkan nama Kinanah, betul enggak? Iya betul Pak, ada Pak. Nah, kemudian disebutkan nama Fikhr, betul enggak? Ada betul Fikhr ya. Nah, Fikhr itu nama lain dari Quraisy. Yang dalam dokumen Theophanes, Bapak Gereja bernama Theophanes, nama lainnya adalah Qurasum. Qurasum itu bahasa Latin dari Quraisy. Nama lain dari Quraisy itu adalah Fikhr. Dalam dokumen ini disebutkan Fikhr. Nanti nasabnya nyambung kepada Kinana. Kemudian nanti nyambung kepada siapa? Ismail. Dokumen ini persis seperti apa yang tertulis di dalam dokumen-dokumen Islam. Artinya apa? Ada semacam data pembanding. Kita kalau mau menjudge sesuatu, mengatakan sesuatu bla bla bla, kalau tidak ada pembanding, itu berarti cerita sepihak atau sesuatu berita yang dianggap valid. Kalau baru sepihak ya belum valid Pak ya. Nah, kalau hanya merupakan berita sepihak tidak valid. Pertanyaannya begini, dokumen Islam tegas menyebutkan bahwa Muhammad SAW itu keturunan Ismail. Dari siapa, anaknya siapa, dan seterusnya. Ada kan dokumen Islam? Iya. Ada. Kemudian sekarang dokumen itu diteguhkan dengan dokumen di luar Islam tidak? Jawabannya diteguhkan. Dokumen apa? Dokumen Bapak Gereja. Ada nggak silsilah lengkapnya? Ada. Berarti ini dokumen yang saling mendukung antara dokumen internal dengan dokumen eksternal. Iya. Nah, sekarang pertanyaan saya dalam arti pertanyaan yang sebaliknya. Saya balik bertanya, adakah dokumen pembanding nasab Yesus di luar Bible? Tidak ada. Tidak ada ya. Tidak ada sama sekali. Artinya apa? Kalau tidak ada, berarti dokumen sepihak. Kalau dokumen sepihak, itu dongeng atau fakta? Dongeng. Kita sudah menyuguhkan dokumen internal, nasabnya jelas. Anaknya siapa. Dokumen
Bapak gereja menyebutkan hal yang sama. Mhm. Anaknya siapa? Anaknya siapa? Pertanyaannya, dokumen pembanding dari versi Perjanjian Baru, ada nggak dokumen yang di luar Bible? Tidak ada sama sekali. Kalau mau fair, mau jujur, mau menang-menangan, bukan begitu caranya. Sajikan sesuatu itu secara adil, secara akademik, mengkaji secara berdasarkan data yang otentik, bukan asumsi-asumsi, bahkan sesumbar dengan bahasa yang seperti preman seperti itu. Masa level sekelas Dr. Diki Ngadas menggunakan bahasa preman seperti itu layak tidak? Dia bukan rektor, Pak. Dia tukang parkir gereja. Kalau Mas Aristo mengatakan itu tukang parkir, saya tidak mengatakan itu. Tapi silakan para pemirsa untuk menjawabnya. Apakah layak seorang rektor sekolah tinggi teologi ya sesumbar seperti itu ketika disuguhkan data seperti ini malah tidak mengakui? Itu kan sesuatu yang naif sebetulnya. Oke, Ini data dari bahasa Latin ya, sudah saya sebutkan. Data dari bahasa Armenia sudah saya sebutkan. Mau lagi data yang lain? Boleh, Pak. Masih ingin data yang lain? Boleh, Silakan Pak. scroll lagi ke atas. Ini bukan, Pak. Nah, ini bahasa apa? Ini adalah bahasa Syriak ya. Ini bahasa Syriak. Dari buku apa ini disebutkan? Silakan scroll sebelumnya. Buku apa itu? Gorgias Chronicles of Late Antiquity. Tolong aja dicermati yang sudah saya kasih tanda kuning-kuning itu. Ya. Saya bacakan, Pak ya. Ya, boleh. Then God brought up against them the sons of Ishmael, who were as many as the sands of the seashore. Their leader was Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira sudah paham maksudnya tidak? Paham, Pak. Bahwa Nih, dia kemudian dia keturunan siapa? Keturunan Ismail, Pak. Benar, keturunan Ismail. Jelas kan bukunya itu menyebutkan demikian? Jelas. Ini judul bukunya adalah A Short Chronicle on the End of the Sasanian Empire and Early Islam, 590 Ya. to 660 AD. Jelas kan? Ya, Bahwa itu dokumen ditulis dalam bahasa Aramaik, Syriak, Syria. dalam bahasa Syriak. Ya. Ini bukan dokumen kelas teri, ini dokumen kelas kakap yang menerbitkan adalah penerbit buku-buku akademik internasional. Dalam bahasa Armenia ada, dalam bahasa Latin ada, dalam bahasa Syriak ada. Ini baru 3 bahasa yang disebut. Mau data lagi? Mau, Pak? Mau, Pak? Mau tambah data lagi? Biar muntas Bahasa Arab, kalian, coba Pak. lihat. Biar muntas kalian. Scroll bagian atas. Scroll bagian atas, terus. Ini bukan, Pak. Terus aja, ada tulisan Arab, ada tulisan Arab. Terus. Nah, ini. Ini adalah dokumen dari bukan yang tadi ya. Sebentar, Pak, sebentar. Yang ini ya, Pak? Bukan. Bukan yang tulisan Arab tadi. Oh, ini. Bukan, terus. Terus. Ini bukan, Nah, Pak. ini adalah dokumen berbahasa Arab ya. Ini dokumen berbahasa Arab. Dokumen berbahasa Arab ini judulnya tegas di situ, berkaitan dengan tafsir yang berlaku di kalangan gereja Ortodok Koptik di Mesir. Perhatikan baik-baik itu judulnya Al-Mausu'ah. Jadi ini semacam ensiklopedi yang memuat tafsir-tafsir klasik dari kalangan gereja Ortodok Koptik. Ya, gereja Ortodok Koptik itu adanya di Mesir, yang pakai bahasa Arab sampai hari ini, juga pakai bahasa Koptik. Coba perhatikan yang sudah saya kasih tanda kuning-kuning itu, yang bagian akhir. Ini ketika membahas silsilah keturunan dari Ismail, ya. Disebutkan nama anak-anaknya di situ. Namanya adalah misalnya Nebayot, Nabit, kemudian disebutkan Kedar, ada Mipsam, dan lain sebagainya. Coba perhatikan yang warna tanda kuning itu. Disebutkan Kedar. Bagaimana penjelasannya di situ? Ternyata disebutkan wa aidan, Kedar. Ya,
maksudnya, dan juga Kedar. Maknahu aswad. Maknanya itu, artinya itu hitam. Kemudian di situ disebutkan fakharajat minhu qabilah Quraisy. Dari keturunan Kedar itu nanti muncul yang namanya suku Quraisy. Jelas kan? Sedap. Memang di sini tidak menyebutkan, memang di sini tidak menyebutkan nama Nabi Muhammad SAW. Iya. Tapi di sini menyebutkan bahwa Quraisy itu keturunan dari Kedar, Kedar keturunan dari Ismail. Sedap kok. Ya. Nampol. Mau menyangkal apa lagi? Ini dokumen gereja loh. Ini gereja Arab loh ini. Yang tadi yang bahasa Suryani, bahasa Syriak itu juga gereja Timur Tengah ya. Sama dengan gereja Koptik. Kemudian yang tadi bahasa Latin itu tadi gereja Barat. Ini antara Barat dengan gereja Barat dengan gereja Arab sama-sama satu suara loh di sini. Iya, iya. Luar biasa. Jadi kalau saya merenungkan ya, seandainya dia tidak diakui sebagai seorang nabi, itu biarkan itu urusan iman masing-masing. Tapi ini dokumen bapak-bapak gereja itu sangat jujur menyebutkan data. Iya. Secara nasab diakui, disebutkan detailnya. Yaitu siapa, meskipun disebut dengan bahasa yang sangat mungkin bagi kita ini tidak nyaman ya. Disebut pseudoprofeta, nabi palsu, itu kan menyakitkan sebetulnya. Iya. Ya kan? Tapi nggak ada masalah bagi kita. Tapi kan di situ disebutkan dia adalah keturunan dari Ismail, keturunan dari Kedar, keturunan dari Quraisy. Jelas semua itu. Sudah sangat jelas. Aduh, gimana ya? Nah, itu barangkali yang bisa saya jawab. Aduh. Agak tersentak barangkali tadi ya. 53 miliar tahun. Tapi sekarang itu saya kalau bikin bilang pertanyaan Joshua ngomong untuk itu, dia nggak bisa bayangin tuh 53 miliar tahun tuh selama apa tuh dia nggak bisa bayangin. saya malah bertanya balik sekarang, Pak Dondi. Iya, Pak. Saya sekarang malah bertanya balik sama Rektor STT Raja Wali itu, Iya. Dr. Diki Ngadas itu. Saya penasaran itu, ada nggak bukti atau data yang menyebutkan di kalangan Bapak Gereja, Bapak Gereja Purba ya, Iya. sampai batas abad pertengahan yang menyebutkan bahwa Lukas itu adalah silsilah dari Santa Maria. Ada nggak data itu? Itu pertama. Kalau itu terjawab, berarti ini ada sesuatu yang mungkin harus diketahui bersama. Tapi harus dibuktikan, ada nggak data Bapak Gereja? Karena semua Bapak Gereja tidak pernah menyebutkan itu merujuk pada nasabnya Santa Maria. Langit runtuh. Kemudian ada itu. Kemudian yang kedua, tolong carikan data pembanding nasab dari Yesus di luar Alkitab, Di luar Bible, ya, ya. di luar Bible. Kita tulis saja Pak di sini Pak, biar bisa dibaca Pak sama pemirsa Pak. Maksudnya di luar Bible itu dokumen dari pihak Yahudi ya. Iya. Di luar Bible itu maksudnya dokumen dari pihak Yahudi. Kenapa? Karena kekristenan itu kan datang setelah Yahudi exit, ya kan? Iya. Berarti data pembandingnya itu adalah dokumen Yahudi. Ada nggak dokumen Yahudi yang menyebutkan nasab dari siapa itu? Dari Jesus Christ yang benar-benar bisa kita akses datanya. Sebagaimana kita kan, Islam itu kan datang setelah kekristenan. Berarti data pembandingnya harus dari pihak Kristen. Kan begitu logikanya. Iya, betul. Betul sekali. Paling banter nanti jawabannya begini Mas Aristo. Ada data pembanding. Data pembanding dari Islam. Kan nggak match itu. Iya kan? Iya. Data pembanding itu data pembanding dari agama sebelumnya, bukan dari agama setelahnya. Betul. Aduh, 53 miliar tahun katanya, produk gagal. Yang pertama berarti siapakah Bapak Gereja sampai dengan abad kedua yang menyatakan bahwa Abad pertengahan. Oh, abad pertengahan aja langsung. Sampai abad pertengahan yang menyebutkan bahwa Lukas itu adalah nasab untuk Santa Maria. Ya, Ada yang nggak? menyatakan bahwa silsilah Yesus di Lukas adalah melalui Santa Maria ya Pak ya. Hmm. Yang kedua,
adakah data pembanding silsilah Yesus selain dari Bible ya Pak? Ya, dari tradisi Yahudi. Ada nggak data itu? Dari Bible atau tradisi Yahudi? Jadi pertanyaan kedua itu kita meminta data pembanding di luar Bible, lebih khususnya dokumen tradisi Yahudi yang menyebutkan nasabnya. Ada nggak data itu? Adakah data pembanding silsilah Yesus di luar Bible? Dari tradisi Yahudi. Di luar Bible dari tradisi Yahudi. Nah, tanda tanyanya saya Saya banyakin. cuma mengajukan 2 pertanyaan ini saja. Iya Nggak Pak. usah banyak-banyak. Muntah Cukup darah 2 ini. ya, Pak. Iya. Jangan banyak-banyak Pak, nanti ini 2 aja udah nggak mungkin kejawab Pak. Nanti Tidak usah dikasih waktu 53 miliar tahun ya, nggak usah ya. nggak usah lah. Ya, sampai terjawab lah. Sampai terjawab aja lah, suka-suka dia dah. Sampai terjawab lah. Jadi Aduh. mungkin kalau Ya, saya kira itu Pak Dondi. Barangkali yang bisa saya sampaikan ya. siap Pak Ali. Jadi mungkin kalau rektornya nggak sempat baca ya mungkin siapa tahu mahasiswanya atau mahasiswinya yang Iya. baca gitu ya. Silahkan gitu ya. Dan kalau mahasiswinya baca, saya sarankan juga mungkin rektor turun lagi jadi mahasiswa gitu. Oke, ini cukup Pak ya. Saya tutup ya. Iya. Boleh. Silakan. Oke. Nah, saudaraku semuanya, dari penjelasan serta uraian yang disampaikan oleh Profesor Manem Ali terkait silsilah Nabi Muhammad ya, yang keturunan dari Nabi Ismail sudah sangat jelas sekali, dan itu berdasarkan data yang sangat akademis yang bisa dipertanggungjawabkan ya. Jadi sangat jelas perbedaan kualitas seorang Dr. Neki Gadas dengan Profesor Manem Ali ya. Karena beliau seperti biasa ketika mengurai atau menjelaskan suatu topik itu sangat jelas dan gampang kita pahami. Jadi begitu jelas ya bahwa Nabi Muhammad jangankan di dalam ajaran Islam silsilahnya sudah begitu jelas ya, sedangkan di Kristen sendiri bapak gereja itu sendiri sudah mengakui silsilah Nabi Muhammad keturunan dari Nabi Ismail. Terlepas mereka percaya atau tidak bahwa Nabi Muhammad Rasulullah utusan Allah itu lain hal ya. Yang jelas untuk silsilah terbukti ya. Nah, demikianlah saudaraku semuanya. Mudah-mudahan Pak Manem Ali akan terus menjawab hujah-hujah dari kaum kufar ya, dan juga mualaf-mualaf cerdas kita saudara Aristo dan Dondi Tan untuk terus insyaallah akan eksis membendung hujah yang ditujukan kepada Islam. Nah, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat dan tentunya sangat berguna bagi kita ya, untuk menambah wawasan kita semua untuk membentengi umat dari upaya pemurtatan dan penangkalan akidah umat muslim. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.